Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Iqbar. Saya dari program studi gizi UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 240202632. Saya dari kelas 2B. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu anatomi fisiologi? Yuk kita kenalan bersama. Anatomi fisiologi terdiri dari dua kata, yaitu anatomi dan fisiologi. Anatomi sendiri berasal dari bahasa Latin ana yang artinya memisahkan dan tomi yang artinya iris atau potong. Sehingga anatomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan fungsi bagian makhluk hidup. Nah, di anatomi ini menjelaskan struktur tubuh termasuk tulang, otot, organ, sistem organ yang ada pada makhluk hidup. Yang kedua ada fisiologi, berasal dari bahasa Latin visi dan logos. Visi yang artinya cara kerja dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Fisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari cara kerja setiap bagian tubuh makhluk hidup. Fisiologi menjelaskan bagaimana sel, jaringan, organ, sistem organ bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi tubuh. Secara sederhananya, fisiologis ini menjelaskan bagaimana anatomi tubuh bekerja. Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian tubuh dan cara kerja bagian tubuh pada setiap makhluk hidup. Nah, anatomi fisiologi ini menjadi mata kuliah pada beberapa prodi seperti gizi, farmasi, kedokteran, keperawatan, dan prodi kesehatan lainnya. Tidak hanya prodi kesehatan, namun ada beberapa prodi yang memiliki mata kuliah anatomi fisiologi, seperti biologi, olahraga, bioteknologi, maupun prodi lainnya. Seperti yang kita tahu, bahwa mayoritas mata kuliah anatomi fisiologi ini terfokus pada manusia. Namun sebenarnya, anatomi fisiologi ini juga mempelajari mengenai makhluk hidup lain seperti yang tergolong dalam hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa anatomi fisiologi ini mempelajari mengenai struktur dan cara kerja setiap bagian tubuh makhluk hidup. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian beberapa hal yang menjadi cabang dalam anatomi fisiologi. Yang pertama ada osteologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai tulang. Yang kedua ada artrologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai sendi. Ada neurologi mengenai saraf, kardiologi mengenai jantung, urologi mengenai sistem reproduksi, miologi mengenai otot, gastrologi mengenai pencernaan, oftalmologi mengenai mata, dermatologi mengenai kulit, dan spantologi mengenai sistem organ. Istilah bidang yang melalui tubuh dalam anatomi fisiologi ada 4, yaitu bidang median, bidang yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua ada bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri, sama seperti bidang median. Yang ketiga ada bidang transverse, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bawah inferior. Yang keempat ada bidang kornal, yaitu bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan, anterior, dan belakang superior. Nah teman-teman, bidang median dan sagital itu hampir sama ya, namun perbedaannya ada pada posisi pembaginya. Apabila bidang median membagi tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri sama persis, yang artinya tepat di bagian tengah. Sedangkan bidang sagital membagi tubuh menjadi kanan dan kiri, namun tidak harus sama persis. Oke, di slide kali ini, supaya teman-teman tidak asing dengan istilah-istilah di anatomi fisiologi, ada beberapa istilah yang sering keluar atau familiar dalam penyebutan saat mempelajari anatomi fisiologi. Yang pertama ada superior, itu artinya atas, inferior bawah, anterior depan, posterior belakang, internal dalam, eksternal luar, dextra di bagian kanan, sinistra di bagian kiri, sentral di bagian pusat, perifer di bagian tepi, proksimal dekat, dan distal jauh. Dan masih banyak lagi istilah-istilah dalam penyebutan bagian-bagian di anatomi fisiologi. Selain itu, ada istilah gerakan dalam anatomi fisiologi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Yang kedua ada adduksi dan abduksi. Abduksi adalah gerakan anggota tubuh menjauhi garis tengah tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan anggota tubuh mendekati garis tengah tubuh. Selanjutnya ada yang disebut elevasi dan depresi. Tidak jauh beda dengan sudut elevasi dan depresi.
Elevasi adalah gerakan mengangkat atau menaikkan suatu bagian tubuh. Sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan atau menekan bagian tubuh. Kemudian ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Terakhir ada propanasi dan supranasi, di mana propanasi merupakan gerakan memutar lengan bagian bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Sedangkan supinasi adalah gerakan memutar lengan bagian bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Nah, teman-teman sudah lebih kenal anatomi fisiologi kan sekarang? Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang saya berikan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.